Ya, baik, kita akan lanjutkan bahas terkait dengan visibility ya. Jadi tools di dalam sistem informasi geografis ini bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana view dari sebuah landscape, terutama yang sangat berperan nanti dalam aplikasinya. Misalnya bagaimana kita mendirikan menara-menara pengawas, misalnya seperti menara pengawas atau pemantau kebakaran hutan atau dalam kaitannya dengan pelindungan hutan. Jadi di sini pengamat yang penting, ya, bagaimana visibilitas dari pengamat untuk mengawasi sebuah area. Nah, di sini kita bisa menentukan, misalnya menentukan lokasi-lokasi mana yang dapat dilihat oleh pengamat, ya, atau kita juga bisa menentukan gitu ya lokasi mana saja ya untuk mengindikasi pengamat mana saja yang melihat setiap dari suatu permukaan. Jadi mengidentifikasi pengamat mana yang terlihat dari setiap lokasi permukaan. Jadi biasanya ini sangat penting karena dalam menara pengawas itu atau misalnya menara kebakaran itu harus saling lihat satu sama lain, ya. Atau paling tidak biasanya 3 menara itu saling lihat satu dengan yang lainnya. Karena kalau 3 menara bisa saling lihat, kita bisa menentukan azimut suatu lokasi kejadian kebakaran, gitu ya, misalnya. Nah, bagaimana kita mengontrol analisis visibilitas ini? Di sini diilustrasikan ya, secara grafis, misalnya bagaimana sebuah visibilitas itu bisa diatur gitu ya, dikendalikan. Jadi misalnya titik pengamatan itu ada di OF1 ini gitu ya pada gambar. Nah, ini kita bisa lakukan view ya ke titik OF2 misalnya gitu ya. Jadi arah dari view sheet ya berada dalam dalam kerucut ini ya, yang bisa melihat ke kanan, kemudian ada horizon ya yang bisa dilihat ya. Jadi kita bisa mengontrol seberapa banyak ya yang bisa dilihat. Misalnya di ketinggian mana kita harus menaruh menara gitu ya, base-nya di mana, tinggi menaranya di mana ya. Jadi kita bisa mendesain ya, tinggi menara di sana harus sekian ya. Kemudian di mana letakkan ketinggiannya. Nah, ini kita bisa melakukan dengan sistem informasi geografis. Jadi ada beberapa item yang bisa dikontrol ya. Jadi misalnya kita menentukan spot mana gitu ya yang kita bisa tetapkan. Misalnya dari spot OF1 ini misalnya kita akan melihat seperti yang saya katakan tadi ke spot dari OF2. Kemudian pada asimut berapa kita bisa melihat, asimut satunya berapa ya. Kalau kita melihat ke kiri sini asimutnya berapa, ke sini asimutnya berapa, ke bawah asimutnya berapa. Kita bisa melihat begitu. Jadi dengan view sheet ini sangat berguna, digunakan ketika kita ingin mengetahui gitu ya bagaimana objek tersebut mungkin bisa kita lihat. Ya, misalnya kita ingin tahu lokasi mana saja dari sebuah landscape ya, bisa terlihat misalnya dari suatu menara api atau menara pengawas, lokasi-lokasi mana saja yang bisa dilihat. Misalnya di dalam segitiga ini kita adalah menara pengawas, dari sini dengan ketinggian tertentu maka dia bisa melihat area-area yang hijau ini. Ya, kalau kita plotkan misalnya dengan sebuah peta atau kompartemen, maka kompartemen mana saja yang bisa dilihat oleh segitiga ini yang di mana yang segitiga ini adalah lokasi menara pengawas biasanya. Ya, nah itu disebut dengan view sheet. Juga kita bisa menentukan berapa minimal ketinggian menara supaya bisa melihat objek-objek dari yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, kemudian selain view sheet, sesungguhnya di dalam misalnya pada saat untuk membuat trase jalan di kehutanan, ini juga bisa untuk menentukan volume ya galian dan urugan. Jadi volume dari cut and fill ya
jadi perubahan volume dari sebuah permukaan. Ini sangat mungkin dilakukan ya dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis. Kalau kita sudah tahu lebar jalannya, kita sudah tahu konturnya, kita tahu, kita punya damnya, maka kita bisa menghitung ya berapa kubik dari galian dan berapa kubik untuk urukan. Jadi berapa volume cuttingnya, berapa volume fillingnya, ya cut and fill-nya kita bisa tetapkan karena setiap pixel itu mempunyai ketinggian, ya, punya ketinggian, punya ukuran pixel, maka kita bisa menghitung volumenya. Ya, ini sebuah contoh, misalnya aplikasi dari cut and fill, ya. Jadi cut and fill, identifikasi daerah-daerah yang akan kita cut, daerah-daerah yang akan kita fill, gitu ya. Bisa juga lihat, ya. Jadi misalnya dari di sini kita bisa melihat berapa yang di cut, yang biru ini yang kita sebut dengan erosion, misalnya itu kita sebut cut, deposition itu kita sebut dengan fill, gitu ya, yang merah ini. Jadi supaya kita bisa menghitung volume cut ini mampu nggak untuk uruk ini, juga bisa kita hitung dengan cermat dengan teknologi sistem informasi geografis ini, karena formulanya sangat mudah ya. Jadi volume dari setiap sel itu bisa dihitung dari luas sel itu sendiri sama delta yang berapa yang akan kita gali. Jadi perubahan delta itulah yang kita akan digunakan mengalihkan antara luas dengan beda tinggi menjadi sebuah volume, ya. Sebagai contoh misalnya di bawah ini, ya, di bawah ini satu pixelnya ukurannya misalnya atau satu rasternya atau satu grid itu 10 kali 10, ya. Kemudian ingin diturunkan misalnya dari ketinggian 235 menjadi 232. Jadi ada 3 meter ketinggian dari yang harus di-cut. Maka volume dari yang di-cut ini adalah 100 meter persegi 10 kali 10 kali ya 235 dikurangi 232 kali 3 meter. Jadi 300 meter kubik. Ya, nah itu per pixelnya. Nah, sekarang di dalam koridor yang akan dilakukan ya penggalian dan pengurukan itu berapa lebar koridor, berapa pixel, itu dengan mudah dihitung menggunakan sistem informasi geografisnya, gitu ya. Jadi di kehutanan ini sangat berperan untuk menghitung, membuat cut and fill di dalam menyusun trase jalan, atau juga bisa digunakan misalnya dalam rangka perataan areal, ya. Nah, ini contohnya dulu, itu rumus dari luas gridnya, kemudian ketinggian delta, ya, delta galian atau urukan, ya. Nah, itu yang terkait dengan cut and fill. Bagaimana dengan generalisasi, atau ya? Nah, sebagaimana kita ilustrasikan di sini, ini sebuah contoh misalnya sebuah peta disajikan dengan skala 1:18.000. Nggak mungkin langsung kita akan bisa dengan detail yang sama jika kita menyajikan pada skala 1:36.000, ya, jika skalanya diperkecil diperkecil setengah kalinya, maka ada bagian-bagian yang tadinya misalnya jalan highway yang kelihatan dengan menggunakan 2 poligon ini cukup jadi 1 poligon saja. Sederhanakan di sini bawahnya, ya. Demikian juga di sana di tempat lain di sini misalnya detail tentang pemukiman atau perumahan ini bisa dihilangkan, ya, supaya lebih tidak crowded, gitu ya. Kalau ini diperkecil begitu saja dengan detailnya tetap ada, otomatis akan membuat peta itu jadi crowded, ya, sulit dibaca, noisy, gitu ya. Nah, itu konsep kenapa generalisasi ini penting. Nah, generalisasi juga nanti penting pada saat kita misalnya menghaluskan batas. Seperti mana kita harus bisa haluskan batasnya? Apakah lakukannya seperti demikian detail langsung digunakan atau lakukan smoothing, ya? Nah, ini yang kita akan jelaskan, ya, bagaimana memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis ini untuk melakukan generalisasi, ya. Nah, generalisasi ini bisa menggunakan pendekatan agregasi, di mana di sini mereduksi. Jadi kita melakukan mereduksi resolusi tingkat kedetailannya, ya, rasternya, di mana masing-masing sel digandingkan dengan
satu sel saja. Misalnya yang tadi 5 ya kali 5 itu cukup menjadi satu piksel saja. Nah, ini bisa bagaimana proses generalisasi kalau kita menggunakan pendekatan agregat. Nah, ini satu piksel yang mewakili misalnya 5 kali 5 piksel itu bisa dengan melakukan penjumlahan atau menggunakan nilai yang terkecil atau yang nilai yang terbesar atau menggunakan nilai rata-rata atau nilai median atau bahkan mungkin juga modus ya, nilai yang paling banyak muncul. Jadi sebuah ilustrasi yang sebelah kiri adalah aslinya. Nah, kalau dilakukan generalisasi maka akan menghasilkan sebelah kanannya. Jadi detailnya itu dihilangkan. Ini dalam rangka proses untuk memperkecil skala. Tentu saja ya karena detailnya hilang berarti skalanya diperkecil ya. Nah, cara kerja agregasi seperti ini ya. Jadi setiap piksel tertentu ya di sum up ya. Bisa di sum up, bisa minimum, maksimum, median, modus gitu ya. Itu rata-rata. Itu cara kerja agregasi. Nah, pendekatan yang kedua dari clean. Jadi penghambusan detail dari batas. Ya, ini kalau fungsinya disebut out raster sama dengan boundary clean dari input raster. Ya. Jadi tools ini menggunakan teknik morfologi matematis ya, ekspansi ya. Jadi dengan extend melakukan seperti yang dikatakan tadi, ada dilatasi, ada erosi, jadi ada yang dipangkas, ada yang dipangkas, ada yang digali gitu ya. Nah, ini teknik menghaluskan. Jadi setiap sel input dihalusi menggunakan tetangga yang saling tegak lurus, ortogonal ya. Dan diagonal juga di sini lihatnya. Nah, jadi tepinya dihaluskan dengan cara memperlakukan dengan cara melakukan ekspansi atau dengan cara melakukan shrinking, pengecilan, perbesaran gitu ya. Sehingga yang tadinya detail belok-belok gitu ya, menjadi sedikit diperhalus. Jadi bisa menggunakan mayoritas ya. Jadi majority filter atau menggunakan ketetanggaan gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya kalau kita menggunakan boundary gitu ya, boundary clean. Jadi nggak ada lagi misalnya 4 ini ya, yang ada 2 piksel ke kanan ini dihapuskan. Ya. Sehingga menjadi lebih lebih global yang sebelah kanan ini ya. Jadi nilai piksel yang angka 7 ini menjadi ada 3 kali 4 piksel gitu ya. Yang tadinya detail angka 8-nya ada jadi hilang di dalam 7 itu ya. Demikian. Nah, itu menggunakan boundary clean. Tapi ada juga menggunakan expand ya. Sama juga dengan expand ya, sama dengan juga shrinking gitu ya. Sesungguhnya expand itu ya dilakukan dengan cara ya dengan cara melakukan smoothing ya. Smoothing dari piksel-piksel yang ada di sekitarnya. Jadi di sini menggunakan template. Jadi expand sama shrinking gitu ya. Pengecilan, pembesaran itu sama. Jadi kalau pengecilan biasanya tekniknya begini. Ini dikecilkan dulu baru diperbesar. Jadi kalau pada saat memperbesar itu yang diperbesar hanya ukuran piksel, tapi detailnya tidak ditambah. Ya. Itu prinsip sederhananya melakukan expand. Atau juga bisa menggunakan majority filter. Jadi mana yang paling major gitu, atau modusnya lah ya. Jadi out raster itu sama dengan majority filter dikali dengan input raster. Ini contoh. Ini inputnya, ini outputnya. Ini sangat mudah. Jadi menggunakan template sini ya. Tapi ada juga menggunakan nibble gitu ya. Nah, nibble ini tools ini memungkinkan zona raster yang dipilih diberi nilai tetangga terdekatnya ya, digunakan untuk melakukan mengedit area raster yang datanya diketahui salah. Ya, nah di sini makanya kita perlukan masking ya, mask atau topeng ya. Jadi area yang sesuai dengan input saja, area masking aja yang akan di nibble, diganti ya. Nah, biasanya
Di sini juga menggunakan jarak Euclidean distance ya, untuk berdasarkan jarak terdekatnya. Jadi berdasarkan jarak ini, maka itulah yang digunakan untuk mengganti pixel yang kita anggap salah. Ya. Atau juga menggunakan region group, ya. Jadi setiap sel dalam output, ya, identitas dari wilayah terhubung, ya, mengganti ini menggunakan angka-angka yang unik, ya, untuk mengidentifikasi wilayah masing-masing. Nah, ini banyak metode generalisasi. Nah, ini shrinking juga sama dengan yang expand tadi. Ya, shrink. Oke. Nah, ini contoh ya menggunakan shrinking ya. Jadi sesungguhnya yang di shrink, yang dikerutkan itu adalah informasinya ya, bukan spasialnya. Ya, spasialnya kan bisa diperbesar begini, tergantung pada mau pikselnya berapa gitu kan. Tapi detailnya yang hilang. Jadi di sini dikatakan misalnya dalam gambar ini ya, misalnya menggunakan dari 5 ya menjadi 1 piksel, misalnya dari 5 piksel 5 kali 5 menjadi 1 piksel, kan gitu. Kalau apakah dilakukan secara random atau menggunakan piksel yang paling sering ditemukan. Ya. Ya. Tapi ada juga yang digunakan misalnya generalisasi ini untuk menipiskan ya. Misalnya tadinya jalan menggunakan 3 piksel berderet, tapi ini sebagaimana menjadi 1 piksel. Ya. Jadi ini untuk piksel-piksel yang berbentuk garis atau kontur biasanya gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan tint ya. Nah, itu konsep dari generalisasi ya. Saya kira demikian ya. Jadi silakan di list apa-apa saja yang bisa Anda tanyakan dari generalisasi. Misalnya generalisasi ini digunakan untuk apa? Di situ ada pendekatan shrink, ada expand, kapan menggunakan. Kemudian majority pixel itu apa sih maknanya? Ya, pada saat kapan kita menggunakan boundary claim misalnya. Itu juga Anda harus catat. Saya kira demikian diskusi atau penjelasan yang terkait dengan generalisasi ya, dan topik yang terkait dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya kira demikian. Jadi tetap semangat, tingkatkan kemampuan skill Anda, kemudian melalui exercise, dan juga jangan lupa selalu membaca dari pustaka-pustaka yang relevan ya, yang terkait dengan spasial. Saya kira demikian. Semoga sukses selalu. Salam sehat.